Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal saleh. Ya, di sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk semakin giat beramal saleh. Ya, apapun amal saleh tersebut, ya, menyongsong bulan Ramadan, ya, sehingga ketika bulan Ramadan kita tidak canggung, ya, tidak kaget dalam beramal saleh karena kebiasaan. Dan inilah istiqomah yang membuat Nabi SAW ubannya lebih cepat tumbuh. Ya, kata Nabi SAW ketika ditanya apa yang telah menyebabkan ubanmu lekas tumbuh wahai Nabi, maka Nabi SAW bersabda, "Syayabatni sya'ri Hudun wa akhwatuha." Ya, yaitu surat Hud dan teman-temannya surat Hud yang berbicara tentang istiqomah. Ya, itulah yang membuat ubanku lebih cepat tumbuh. Yang Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Ya, istiqomahlah engkau, istimror, terus-menerus dalam melakukan satu amalan, tidak terputus meskipun sedikit, namun terus-menerus. Ini namanya istiqomah. Ini yang telah membuat berat Nabi SAW. Oleh karenanya kita berusaha ketika melakukan amal saleh, ya, seperti contohnya salat-salat sunnah yang mengiringi salat-salat wajib, salat rawatib. Ya, ini dalam hadis 12 rakaat siapa yang mengerjakannya maka dibangunkan rumah di sorga. 12 rakaat. Kebanyakan kita meninggalkan salat-salat sunnah ini. Ya, kalau kita mampu lagi, ya, ada kelebihan zuhur 4 rakaat dan sebelum zuhur, sesudah zuhur 4 rakaat. Kalau mampu, karena ini ada pembebasan dari neraka. Ya, di sini sahih semuanya. Ya, jadi kita mendapatkan kedua-duanya, dibangunkan rumah di surga. Ini sisa umur yang Allah berikan kepada kita di tengah-tengah orang-orang ahli kubur ingin hidup kembali. Ya, disebutkan fasaddaqa wa aku minas salihin. Seandainya umurku ditangguhkan. Allah menceritakan tentang keadaan orang dalam kubur, ya Pak. Dia ingin bangkit kembali, dia ingin beramal saleh. Aku pasti menjadi orang yang saleh. Yaitu dengan amal saleh yang disebutkan di sini adalah karena surat munafik, karena orang munafik di antara ciri-ciri tanda munafik adalah pelit. Dia ingin sedekah. Aku pasti akan sedekah menjadi orang yang saleh. Ini Allah gambarkan munafik. Munafik itu ada dua, ya Pak. Jadi makanya kalau ada di antara teman kita yang ingkar janji, berkata dusta, jangan dibilang munafik. Dia cuma ciri-ciri tanda munafik. Kalau munafik itu bahaya, dia keluar dari Islam. Seperti tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, dia pernah memfitnah istrinya Nabi yang bernama Aisyah berzina dengan, ya, Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Dituduh berzina, Pak. Sakit hati Nabi SAW. Tersiksa Nabi SAW selama 1 bulan. Karena selama 1 bulan ayat tidak turun pembelaan kepada Aisyah, benar apa tidak dia berzina. Nabi SAW nggak tahu yang gaib. Coba lihat, Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan wahyu kepadanya nggak tahu yang gaib. Makanya kalau ada di dalam umat ini yang tahu yang gaib, tahu isi hati orang, itu dajjal. Hati-hati, pendusta kan. Tapi bukan dajjal yang asli, dajjal kecil-kecil. Di antara ciri dajjal adalah pendusta. Dan di antara ciri munafik, bukan munafik besar, pendusta. Ya. Maka selama sebulan ayat tidak turun. Nabi SAW nggak tahu sedih, nggak tahu ini benar apa enggak. Subhanallah. Ya, akhirnya setelah sebulan turun ayat, ya, surah An-Nur dan yang lainnya bercerita tentang Aisyah bersih, suci, ya, tidak berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka senanglah Nabi SAW. Ya, ini munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, yang ketika meninggalnya anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah, orang mukmin. Anaknya dia mukmin. Dia yakin ketika mengucapkan syahadat dalam hatinya Allah, Rasulnya benar. Yakin dia kepada Allah dan Rasulnya. Adapun orang munafik itu walaupun terlihat dia sholat seperti Abdullah bin Ubay bin Salul tokohnya, sedekah dan yang lainnya, tapi hatinya ingkar kepada Allah. Ini munafik yang pertama, munafik yang keluar dari Islam. Namanya munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Dan ini kita nggak tahu johirnya. Johirnya dia beriman, tapi hatinya ingkar. Ini munafik yang sesungguhnya keluar dari Islam. Adapun munafik yang amalan-amalan yang kita sebutkan seperti berkata dusta, berjanji khianat,
ya berjanji dusta, berjanji dikhianati, ya kan, ketika diberi amanah khianat. Maka ini adalah ya ciri-ciri munafik, namanya munafik amali. Dia melakukan sifat munafik daripada amalan orang munafik, gitu dia. Tapi bukan munafik yang sesungguhnya. Jadi dia nggak perlu diulang syahadatnya. Bisa dipahami ya? Itu dia. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada kita. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala akan nikmat sehat ini. Toh kita lanjutkan masih dalam bab taubat, ya, bab taubah. Hadis yang pertama yang masih Pak Sarif. Hadis yang pertama masih kita jelaskan, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari bab taubat ini hadis yang pertama. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia langsung dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau istilah ilmu riwayah, ilmu hadisnya namanya mangkul. Tapi mangkul ini kadang-kadang disalahgunakan bagi sebagian kelompok sesat. mangkul katanya. Tapi mangkulnya kepada gurunya. Ya, mangkul apa istilahnya gitu ya. Tapi ada istilah ini benar. Artinya comot-comot tapi pemahaman sendiri ini parah. Ya, artinya mangkul ini langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini derajat hadisnya luar biasa. Ya. Maka yang meriwayatkan hadisnya, yang membawa hadisnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah seorang sahabat yang miskin, yang dia dalam riwayat dia suka bermain kucing. Makanya namanya Abu Hurairah. Makanya panggilannya ya Abahir. Abahir nama tasgirnya, kecilnya ya. Ya Abahir. Abu Hurairah sama aja, tapi panggilannya ya Abahir. Abu Hirrun, Hirrun itu kucing. Aba bapak. Bapaknya kucing. Tapi ini bukan jadi dalil bapak pelihara kucing banyak-banyak dilepas berak di mana-mana, jolim. Ini banyak nih kan. Kadang dia kan kotorannya bau tuh kan. Kadang masuk ke rumah mengganggu ini hati-hati, jolim. Pelihara binatang boleh. Semua pelihara binatang boleh selain apa? Binatang yang dilarang, selagi tidak menjolimin. Ya, tidak menjolimin. Abu Hurairah. Itu ya. Ini dia, dan dia adalah seorang sahabat yang tinggal di Suffah, Shahibus Suffah, yaitu tinggal di emperan masjid. Ya Allah, para sahabat itu miskin kebanyakan. Kenapa demikian? Karena ketika dapat harta berlimpah dia sedekahkan, dia ingat kepada negeri sungguhnya untuk berbekal-bekal kelak di akhiratnya. Kita nggak mampu demikian, Pak. Kita banyak tabungan kita, ya kan? Kalau dihitung-hitung dengan sedekah kita malah banyak tabungan kita gitu. Makanya Nabi SAW luar biasa. Nabi SAW, ya Allah, kita lihat gitu ya. Ya, kehidupannya, aduh ya Allah, lebih mewah kita. Ya, mewah kita. Itu ya. Makanya ada sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir ya, Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu pernah berkata, alastum fit tu'ai wa syarab. Bukankah kalian masyi'tum, bukankah kalian makan sesuatu dan minum sesuatu, ada terus makanan dan minuman, gak pernah kekurangan. Padahal aku, kata Nu'man bin Bashir, sahabat yang mulia ini, melihat Nabi kalian, aku melihat Nabi kalian gak ada makanan, meskipun kurma jelek di rumahnya gak ada makanan. Subhanallah, sekedar untuk mengenyangkan. Kita nih ya Allah makan terus kita. Ini kajian yang makan. Ya Pak ya. Ya Allah, maka syukuri nikmat itu Pak. Ya kan? Nikmat itu syukurin ya Allah. Nikmat kita makan, ya kan ya Allah, nikmat. Makanya syukurin. Makanya Nabi SAW ajarkan, laqad radhiyallahu 'anil abdi. Allah ridho kepada seorang hamba ketika dia makan atau minum, dia memuji Allah setelah makan dan minum. Makanya habis makan puji Allah. Apa bacaan doanya habis makan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Ini hadisnya. Kalau ini dibaca, maka diampunkan dosa-dosanya seluruhnya meskipun sebanyak buih di lautan. Ini kita butuh nih doa ini. Doa dari Nabi SAW yang ada keutamaan di dalamnya habis makan. Biasanya kita habis yang doakan biasanya alhamdulillah apa gitu ya. Tapi ada keutamaan hadis. Nabi SAW ketika baca doa ini habis makan, diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya, apa doanya tadi? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi
min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya ya Allah yang telah memberikan aku rezeki ya tanpa daya dan upaya dariku. Artinya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya kalau enggak bisa alhamdulillah lah sudah. Banterlah sudah tuh. Jangan habis makan aduh ini parah ini Pak. Ya Pak ya. Parah ini ya Allah. Antum kalau mau nikahan depan mertua antum gini aduh bisa ditolak lamaran tuh. Ya Pak ya. Ya kan apalagi perempuan. Yang gini aduh perempuan cantik tapi bisa makan. Ngeri kita lihat. Ya, ngeri kita lihat. Nah, ini ada penting ya, ini ada penting. Itu dia ya sekilas Abu Hurairah radhiyallahu anhu, miskin tapi banyak hafal hadis. Dia sahabat yang paling banyak hafal hadis, 5.000 hadis hafal. Ketika ditanya kenapa engkau bisa hafal hadis banyak wahai Abu Hurairah? Iya, ketika kalian bersama istri-istri kalian, bersama keluarga kalian, aku bersama Nabi. Ketika kalian kerja mencari nafkah, aku karena dia miskin, aku bersama Nabi thalabul ilm terus, subhanallah. Maka banyak hafal hadis dia. Tadinya dia hafal hadis lupa, lupa terus, sering lupa. Maka dia datang kepada Nabi minta doa, maka Nabi SAW doakan dia, maka setiap dia hafal nggak pernah lepas hafalannya. Makanya di antara tip untuk mudah menghafal hadis, karena Nabi SAW doakan orang yang menghafal hadis Pak, semoga Allah mengindahkan wajahnya, mengelokkan, bercahaya gitu ya. Orang yang menghafal hadis dari Nabi SAW, kemudian dia amalkan, dia dakwahkan. Ini keutamaan menghafal hadis. Makanya anak-anak kita di pondok pesantren semangat menghafal hadis. Cuman kebanyakan ngapal lupa. Gimana supaya nggak lupa ngapal hadis Nabi SAW yang sahih? Yaitu sebagaimana Amir bin Surahil Asy-Sya'bi berkata, agar kuat hafalan hadisnya yaitu apa? Nasta'inu ala hifzil hadis bil amali bihi. Kami memohon pertolongan kepada Allah agar mudah menghafal hadis, nggak pernah hilang hafalannya, yaitu mengamalkannya terlebih dahulu. Ya, kita enggak kan? Kita ngapal aja, ngamalkan enggak. Maka diamalkan, mudah dihafal. Itu kita sampaikan sama santri-santri kita. Ngapal hadis, jangan ngapal bait-bait yang lain. Bait-bait yang lain dapat pahala kita. Ngapal Al-Quran hadis Pak. Ya kan, ngapal bait-bait, syair-syair, apalagi nasid-nasid ya kan. Ini cuman sekedar nasid. Adapun yang mulia Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, ini jelas. Maka terkadang Allah ya uji kita. Mudah menghafal nasid, mudah menghafal bait-bait syair nyanyian, tapi susah menghafal Al-Quran dan hadis, ya kan? Ini karena maksiat. Nggak bisa Pak bersatu maksiat dengan kebenaran. Nggak bisa. Ya, ini dia kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Hurairah. Berapa dia hafal hadis? 5.000 hadis. Bahkan yang membawakan riwayat ini seorang ulama tabi'in, dia hafal ya ribuan hadis. Karena dia mengamalkan hadis. Amalkan hadis dia, ya ribuan hadis. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis, muridnya Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i yang paling cerdas adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun beda madhab, tapi tetap saling menghormati ya. Ini dia, guru dan murid beda madhab, beda etimologi dalam pemahaman fikih, tapi saling menghormatin. Nah harusnya kita gitu, nggak saling berkelahi, nggak saling menghantam gara-gara fikih madhab. Harusnya toleransi ya. Ini harus kita sampaikan. Belajar 4 madhab. 1 juta hadis, apa dia berkata? Ma balaghani haditsun illa amiltuhu, fa idza amiltuhu hafiztuhu. Ai kama qala. Tidak ada datang hadis kepadaku satupun hadis melainkan aku telah mengamalkannya dan menghafalnya. Mengamalkan hadis 1 juta hadis. Berarti kalau ada hadis datang tentang keutamaan membantu para janda, oh dia amalkan. Tuh Pak, ya kan? Bantu kasih beras, ya kan? Jangan niat yang lain. Aduh, ini bapak-bapak nih harus ya kan, niat lain. Begitu jandanya tua, udah tua, aduh cari yang muda. Enggak, ini ada keutamaan. Dan membantu anak yatim, subhanallah. Bantu anak yatim. Ya, dia amalkan semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini keutamaan para ulama, ya, ulama hadis, ya. Karena membantu para janda ini, Pak, seperti sholat semalam suntuk, tidak pernah stop sholatnya. Dan puasa seperti puasa seharian suntuk.
Ini mengurus, wah yang berat Pak ujiannya Pak. Gimana caranya? Seperti Abu Bakar As-Siddiq Pak. Seperti Abu Bakar As-Siddiq membantu para janda. Habis subuh keluar dia. Gimana caranya? Kasih beras yang dia nggak tahu. Makanya kalau dilihat katanya Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, sungguh peninggalanmu sungguh berat ketika meninggal, bebanmu berat. Kenapa? Ternyata ketika dia subuh dia pergi, ternyata apa? Dia kasih masak janda, tapi jandanya buta. Nah bapak gitu, cari janda yang buta. Jadi datang tidak lihat dia, subhanallah. Begitu meninggal Amirul Mukminin baru tahu kalau itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia tidak lihat? Dia bantu dia, subhanallah, kasih beras. Ya bapak gitu, ya kasih beras depan rumahnya, jangan ketok, ini dari saya. Ini jangan ada udang di balik batu nih. Itu ya kasih gitu, tanpa sepengetahuan kita. Makanya kita kalau bisa Pak, kita sedekah ya. Jangan sampai tangan kiri kita apa yang telah dilakukan tangan kanan kita nggak tahu. Sembunyikan betul-betul. Kalau bisa ya. Tapi ada yang memang untuk spot itu boleh. Ya itu spot boleh. Tapi sekali-sekali juga kita sekali-kali nggak tahu gitu. Jangan kita ketika datang kotak amal, kalau Jumat kan keliling letok gitu kan. Ya kalau 20.000 berapa ditutupin gitu kan. Kalau 200.000, oh merah nih. Ya kan? Ini masalah hati ya, tapi hanya Allah lah yang tahu. Ya Allah yang tahu. Cuman usahakan tutupinlah semua. Ya kalau bisa jangan ketahuan gitu ya. Kalau bisa gitu ya. Ada amalan kita yang tersembunyi. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, apa itu hadisnya? Wallahi demi Allah, kata Nabi SAW, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi, aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah fil yaumi, dalam sehari ya, min sab'ina marratan, 70 kali. Berarti beristighfar selama 70 kali, sebanyak 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Itu Nabi SAW Pak, istighfar. Maka kita butuh istighfar. Ya, artinya apa? Tobat kepada Allah, istighfar. Makanya Nabi SAW ketika ada orang meninggal Pak, sambil nunggu lahat belum jadi ya kan, maka mayatnya ditaruh di samping kuburan. Jadi orang yang menggali diam, semua nggak ada yang cerita. Makanya ini juga adab. Kadang kita menemani atau mengikutin pekuburan teman-teman kita atau saudara kita itu kadang bercerita ya kan. Kadang cerita, kadang ketawa-ketawa, ya Allah kan. Di mana orang yang menderita kesedihan, kita ketawa-ketawa. Ketemu teman lama, oh bro, di mana bro ya? Ini senang kan? Ya Allah gitu. Ini lagi susah gitu nah. Makanya kita jangan, ya harus juga kita diam. Makanya contoh Nabi SAW, diam mereka. Sampai Nabi SAW langsung berkata, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun kepada saudaramu. Mohonkan ampun kepada saudaramu. Butuh diistighfari Pak. Orang sudah meninggal, dia nggak bisa lagi beramal soleh, dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa mandi, makanya yang mandiin, yang sholatin kita, nggak bisa berdoa, makanya kita yang doain Pak mereka. Makanya Nabi SAW bersabda, istaghfiru li akhikum, istighfarlah untuk saudaramu. Kecuali hutang nggak bisa diistighfari, hutang dibayar. Jangan hutang astagfirullah, nggak bisa. Hatta sampai orang yang meninggal nggak manfaat istighfar orang-orang, bahkan anaknya, ibunya untuk dia, sebelum dibayarkan hutangnya. Hutang ngeri Pak. Maka hutang nggak bisa diistighfari. Ngerinya itu hutang. Ayo siapa yang punya hutang, doa sama Allah, ya Allah belikan aku rezeki agar aku bisa bayar hutang. Karena ada riwayat Bukhari Muslim. Ini tentang taubat ya, karena ada hubungannya. Bukhari Muslim, Nabi SAW ingin nyolatkan orang yang dari sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya, apakah ini punya hutang? Iya wahai Nabi SAW, ada hutang. Berapa dinar? 2 dinar. Dalam riwayat yang lain 3 dinar. Nabi SAW tidak mau sholatkan. Maka kemudian Abu Qatadah menanggung. Ya, saya wahai Nabi SAW yang menanggung hutangnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain 2 dinar. Kemudian Nabi SAW mau sholatkan. Allahu Akbar. Kemudian riwayat dari Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Ahmad, jadi menceritakan, ba'da dzalika bil yaum, setelah 1 hari Nabi SAW datangi Abu Qatadah yang ingin menjamin hutangnya si mayit. Apa kata Nabi SAW? Ma fa'alad dinaro, apa yang dilakukan 2 dinar sudah dibayar belum? Itu baru 1 hari meninggal. Maka apa kata Abu Qatadah? Inna
Mata amas, dia baru mati kemarin wahai Nabi sallam. Maksudnya kata perawi hadis ini, al-udhr, memberikan uzur kepada Nabi listighalihi al-mayyit, karena sibuknya mengurus mayit. Karena baru 1 hari meninggal, tapi Nabi sudah tanya, sudah dibayar belum? Kemudian kata Abu Hurairah, Abu Qatadah yang menjaminnya, belum dibayar, baru 1 hari meninggal wahai Nabi sallam, masih sibuk. Kemudian marra ba'dal yaum, besoknya nanya lagi Nabi sallam. Besoknya nanya, sudah dibayar belum? Maka Abu Qatadah berkata, qadaituhuma, aku sudah bayar wahai Nabi sallam. Berarti 2 hari baru dibayar, ya kan? Apa kata Nabi sallam? Al-an barradat alaihi jilduh. Rawah hadis riwayat Ahmad, hadis yang sahih. Sekarang kata Nabi sallam, baru kulitnya dingin. Maka ulama menyebutkan, orang yang punya hutang di dalam kubur sebelum dibayar hutangnya disiksa Allah Subhanahu wa taala. Wih, ngerinya itu, Pak. Makanya Nabi sallam enggak mau bayar, enggak mau sholatin orang yang punya hutang. Makanya mendingan kita enggak punya hutang, hidup sederhana, daripada punya mobil mewah, rumah mewah, istri mewah, bukan. Istri soleha gitu ya, ngutang gitu kan misalnya. Enggak pede, Pak, tantang petenteng hutang. Mendingan tenang. Apa kata para ulama? Kalau dia meninggal belum dibayar hutangnya, entah dia lupa, belum dibayar hutangnya, disiksa terus sampai dibayarkan hutangnya. Udah ngeri, Pak. Makanya Nabi sallam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari, bayangkan Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallam, kana yad'u fis shalah. Nabi sallam itu setiap sholat berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thim wal maghram. Ya Allah, lindungi aku dari maksiat dan dari hutang. Setiap sholat. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, wahai Nabi sallam, ma'aksar matasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Kenapa engkau banyak minta perlindungan dari hutang kepada Allah wahai Rasul? Ini riwayat Bukhari. Maka apa kata Nabi sallam? Innar rajula idza gharima, orang itu kalau punya hutang, orang itu kalau terikat dengan hutang, kalau dia berhutang, haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kalau bicara bohong, kalau bicara dusta, kalau janji khianat. Dan ini ciri munafik, munafik amali. Makanya yang paling ngeri yang kita dengar dari hadis ini, Pak, orang yang punya hutang, dia nggak bayar, Pak, dalam kuburnya, meskipun rajin sholat jamaah, rajin mendapati bulan Ramadan, dia hutang belum dibayar, belum ditunaikan hutangnya, belum dibayarkan, disiksa terus sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan. Ya kan? Kata Nabi SAW, al-an barradat alaihi jildu. Sekarang wahai Abu Qatadah, kulitnya baru dingin dari siksaan. Waduh, ngerinya itu. Ngeri, Pak, ya Allah, ngeri. Biar kecil biar besar. Karena ada riwayat dari Ibnu Majah hadis sahih, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa samma dinan wala dirhamun. Ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, menandakan saat itu hutang yang sangat sedikit. 1 dinar 1 dirham itu sedikit dulu, menandakan bilangannya kecil, maka dibayar dengan kebaikannya tetap. Kenapa? Ya kalau lupa, makanya ada wasiat. Makanya ayat yang berbicara tentang hutang yang paling panjang dalam Al-Quran apa? Surat hutang. Surat bicara tentang hutang. Kenapa? Kalau hutang harus ada saksinya, ya kan? Sehingga ketika dia meninggal, nah ini untuk hati-hatinya. Ketika meninggal tahu, ada saksinya, dia punya hutang. Kalau diam-diam aja, waduh, selesai, Pak, disiksa terus kalau belum dibayarkan hutangnya. Ngerinya tuh, ya Allah. Oke, Pak, monggo. Iya, hutang meskipun dia kalau dia udah dibayarkan apapun namanya, bebas dia. Adapun masalah ribanya, hutang dosa tersendiri. Riba dosa tersendiri. Kalau hutangnya dilunasin lewat asuransi dan yang lainnya, lunas hutangnya. Tapi dosa riba dosa tersendiri bagi dia. Paham, Pak, ya? Yang penting hutangnya dilunasi. Ngeri kan, Pak?
Saya dengar riwayat ini, wah kayak gemeter kita. Kita nggak mungkin lepas dari hutang, pasti ada hutang. Sekarang kita ada itikat nggak bayar gitu nah. Kebanyakan kita ya Allah datangkan hutang, Pak tolonglah saya Pak, aduh tolong gitu kan. Begitu udah dapat, lihat aja nggak mau, lari. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz masalah hutang. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ini khalifah ulama tabi'in. Umar bin Abdul Aziz, kenal kan? Dia berkata, inna daina, sungguhnya hutang. Ada orang yang salah baca inna dina, ini nggak paham bahasa Arab. Makanya bahasa Arab ini kan gundul ya, kita harus kuat nahu sorobnya, dan kita banyak referensi yang lain. Jadi bacanya inna daina, sesungguhnya hutang itu, kata Umar bin Abdul Aziz, dhullun fin nahar wa hammun fil lail. Kesedihan di siang hari, kegelisahan di malam hari. Betul Pak, gelisah. Kalau siang terhina dia, kalau ketemu sama orang yang punya hutang hina, dan dia hafal suaranya orang yang ngutangi dia. Kalau ada suaranya di ujung, ini dia, tersiksa dia. Apalagi lihat wajahnya. Shadaqa Umar bin Abdul Aziz. Benar perkataan Umar bin Abdul Aziz. Rawi hadis yang dipakai oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, siapa namanya? Muhammad ibnu Ajlan an Iyad, seorang ulama tabi'in. Dia berkata, ya, inna dain, sungguhnya hutang itu majma'un likulli hammin, tempat berkumpulnya segala bentuk seluruh kesedihan, kegundah gulanaan, ketidaktenangan. Woi, ngeri Pak, betul memang Pak. Ya Allah, makanya kita usahalah sekuat tenaga kita. Apa yang bisa kita jual yang nggak manfaat di rumah, ayo kita bayar dia sebelum kita mati, belum kita wafat. Karena disiksa, dikubur. Makanya indah bagi orang dia nyenyak, dia sederhana dan yang lainnya gitu ya. Dia nggak punya hutang, tenang dia, tidurnya nyaman, nggak dikejar-kejar ya kan, sehat dia. Tapi kadang-kadang dia nggak bersyukur. Yo, apa salahku? Kenapa aku miskin? Sudah aku banyak doa. Padahal orang yang kaya itu Pak, Bapak lihat, saya punya teman sales. Ustadz, antum jangan kira orang yang kaya-kaya itu Ustadz, utangnya banyak tuh Ustadz. Untuk bayar bunganya bisa sampai 5 juta dan seterusnya. Nggak tenang jiwanya, bener memang. Antum jangan kira Pak. Makanya syukur dengan kondisi sekarang ya kan, kita nggak punya hutang dan yang lainnya. Ya kalau ada hutang beras ya bayarlah. Gitu ya. Hutang yang lainnya bayar. Yang penting kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan wafatkan aku, berikan aku kemudahan rezeki ya untuk membayar hutangku. Itu doa Pak, apalagi bulan Ramadan ya kan. Takut Pak. Makanya Nabi SAW nggak menyolatkan orang yang punya hutang. Berarti apa? Dosa besar. Dosa besar. Tapi bahagia bagi bapak yang punya kelebihan uang, kemudian bapak bayarkan atau bapak kasihkan hutang kepada orang lain. Bahagia. Meskipun dibayar nggak dibayar. Kalau nggak dibayar, nanti bapak dapat aliran pahala terus dari dia. Terus aliran pahala. Ya, meskipun ya misalnya kita saking jengkelnya, udahlah tak ikhlasin dalam hati, tetap dia dapat hukuman. Saking jengkelnya kan, dibayar-bayar, sudahlah saya ikhlaskanlah, kasihan dia. Tetap dia Pak dapat hukuman karena dia lalainya itu. Karena akadnya bayar. Kecuali kalau dia datang baik-baik, Pak maaf saya nggak bisa bayar hutang. Oh sudahlah, saya lunaskan untuk Anda. Nah, itu game selesai. Tapi kalau dia nggak datang-datang, oh dongkol udah tak lunasin lah, sudah. Oh tetap dia dihukum itu. Tetap dia dihukum. Bahaya ini. Lebih parah itu. Itu lebih parah. Ingatkan. Makanya ini sering saya sampaikan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran yang paling banyak bercerita tentang hutang, bayangkan tuh. Makanya kita ingatkan Pak, kita ingin masuk surga aman, damai ya kan, tanpa hisab, tanpa adab. Ketahuilah Nabi SAW itu sayang sama kita. Makanya Nabi SAW bersabda, innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannati illa qad amartukum bih. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kalian masuk ke surga, aku telah sampaikan kepada kalian agar kalian mengamalkannya. Coba lihat, nggak ada yang disembunyikan Nabi Pak. Walaysa syai'un yuqarribukum ilan nari illa qad nahitukum anhu. Dan tidaklah, kata Nabi, sesuatu yang menyebabkan kalian binasa, masuk ke neraka, aku melarang darinya. Sayang nggak Nabi SAW? Sayang, nggak ada yang disembunyikan. Cuman kadang kita hawa nafsu kita lebih besar. Itu Pak ya. Tuh sekilas tentang bab taubat ini. Oke, kita taubat. Maka di antara taubat adalah istighfar. Dan di antara yang nggak bisa diistighfari, hutang. Hutang harus dibayar.
Ya, bukan astagfirullah, enggak bisa. Bahkan orang sudah meninggal diistighfari enggak manfaat istighfarnya. Dibayar. Gitu ya. Saya pesankan, teman-teman kadang meremehkan yang sedikit ya. Kayak hutang minyak harum ya kan, nilainya kecil. Ingat itu Pak, namanya hutang harus diingat Pak. Jangan kita langsung lupakan, jangan. Langsung kita ingat, meskipun kita jauh, datangin orang langsung bayar. Kadang-kadang setan itu pingin kita nyesatkan kita. Begitu sudah dekat dilupakan. Itu memang talbisnya setan di situ. Makanya kata Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadis sabah, wa idza asbahta fala tantiril masa." Rahul Bukhari. Jika engkau dapatkan di waktu sore, ingat amal soleh, kerjakan, jangan tunda-tunda karena bisa lupa. Itu dia. Makanya tip diantaranya itu. Yang kecil-kecil tiba-tiba kita ingat ya kan Pak. Oh punya utang sama fulan kecil, langsung datangin dia waktu itu juga. Itu caranya. Ya karena kita kadang banyak yang kecil-kecil meremehkan. Kadang pinjam hutang kopiah ya kan tidak dibayar kadang. Makanya teman yang baik itu Pak, mengingatkan hutangnya, maaf kamu dulu pernah ngambil hutang. Enggak apa-apa, itu teman yang baik. Biar aja Ustaz, nanti ada pahalanya sama, ini teman jahat. Teman jahat jangan, teman yang baik itu mengingatkan, kamu punya hutang sekian. Nggih. Pinjam. Sama aja ya hutang pinjam. Bahasa yang dikemas, ya, pinjam. Pokoknya masalah hutang nih, pokoknya hati-hati betul-betul. Ya Allah alam. Mungkin ini dapat saya sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita akan jawab sama-sama. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Ya monggo Pak, nggih. Monggo. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, alhamdulillah masyaallah. Kadang saya belum sholat isya. Apakah boleh kita makmum sama tarawih? Boleh, dengan niat yang berbeda. Tarawih niatnya sholat tarawih. Imam niat sholat tarawih. Kata para ulama dalam kitab Al-Musannaf, Syekh Abdul Razak menyebutkan apa? An-niyatu tijaratul ulama. Niat itu barang dagangannya para ulama. Beda niat imam dengan makmum boleh. Bapak belum sholat isya, maka dikedepankan sholat isya dulu. Bermakmum dengan imam yang sholat tarawih. Niatnya sholat isya. Jadi begitu dua salam, dia salam, bapak berdiri. Karena sholat isya 4 rakaat. Kecuali kalau bapak musafir, enak. Ya kan? Musafir. Gitu Pak ya. Jadi begitu dia salam naik gitu. Oke, silakan Pak. Oke, salat witir. Saya yang biasa 2 salam, Hah? 1 lagi. Ada yang langsung 3 kali. Iya. Itu khilaf di antara ulama lapang dada. Jadi gini, kalau kita berimam masuk kepada ranah hadis, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Karena ini ranahnya khilafiyah. Madzhab Syafi'i dan madzhab Imam Ahmad berselisih, tapi hadisnya dua-duanya sahih. Kalau imam dia langsung 3 rakaat langsung salam, ikutin. Makmum jangan bangkang. Jangan jadi makmum bandel ya. Jadi imam itu jadi patokan. Jadi imam kalau 3 rakaat langsung salam, ikutin imam. Walaupun kita merojihkan 2 salam baru 1. Oh, itu kesalahan, itu kejahilan. Enggak usah digubris, biar langsung berdiri. Sholat sendiri Bapak nggak dapatkan keutamaan dihitung sebagai sholat semalam suntuk. Syaratnya harus sholat bersama imam, sholat tarawih sampai witir sampai selesai. Bapak boleh, cuma tidak mendapat keutamaan hadis itu, rugi. Meskipun Bapak tidur, tapi sholat bersama imam sampai tarawih selesai, dihitung sebagai sholat semalam suntuk meskipun tidur. Ya ini kita inginkan. Makanya kita anjurkan kepada para makmum, ya kan, yang belum paham tentang hadis ini, dia pengen sholat ya kan. Dia pengen sholat, makanya dia pengen sambung sholatnya dengan witir. Maka sholatnya bersama imam sampai selesai, biar dapat keutamaan hadis ini. Tapi nanti kalau dia bangun pengen dia sholat sekendak dia tanpa witir lagi. Karena Nabi SAW sabda, la witran fil lail, nggak ada 2 witir dalam 1 malam. Seperti Ali bin Abi Thalib, aku sholat witir sampai seperti Abu Bakar As-Siddiq di awal malam, yaitu habis sholat isya, sholat sunnah ba'da isya, baru sholat sunnah witir 1 rakaat. Tapi kalau aku bangun malam sholat tahajud, sekendakku berapa rakaat tanpa witir lagi. Bisa dipahami ya? Ini untuk kehati-hatian. Nggih, monggo Pak. Nggih, silakan. Nggih Pak, nggih. Nggih.
Iya, lunas hutang, lunas. Hutangnya lunas. Adapun dosa dia dalam masalah riba, dosa tersendiri. Tapi dia hutang sudah dilunasin meskipun lewat asuransi, lunas hutangnya. Oke. Iya. Jadi iya. Sebagaimana riwayat yang kita sebutkan, yaitu Abu Qatadah menanggung hutangnya orang yang sudah meninggal. Jadi kalau dia sudah meninggal, dia punya hutang, siapapun yang bayarkan hutangnya selagi dia hidup, hutangnya lunas. Demikian Pak ya. Jadi siapapun yang bayarkan, kalau dikatakan dinyatakan lunas, ya sudah lunas, berarti ada instansi lain yang membayarkan dia. Tentunya sudah jelas kebebasannya. Demikian Pak ya. Siapapun yang bayarkan, kalau dinyatakan lunas, lunas, bebas dia. Demikian Pak ya. Karena memang setahu saya, kalau misalnya hutang di salah satu bank konvensional ya, biasanya ada apa namanya sih istilahnya, yang menanggung ya, at-takaful kalau bahasa Arab namanya, at-takaful yang menanggung. Jadi begitu dia meninggal, hutangnya dibayarkan, artinya lunas. Itu termasuk lunas. At-takaful namanya lunas. Makanya enak kalau kita cari hutangan sama orang-orang seperti misalnya Pak Haji Muslim. Pak, saya hutang 1 juta. Iya Pak, perjanjiannya kalau saya meninggal lunas lah. Woi, kita ke sana, mantap itu. Ke Pak Haji Muslim. Ustadz kan, di mana Ustadz? Siap. Gitu contohnya, itu lebih enak loh, luar biasa itu. Itu kalau ada orang jutawan ya. Tapi intinya kalau dia hutang meskipun dibayarkan apapun dengan cara bayarnya, maka lunas hutangnya. Demikian Pak ya. Allah alam bisawab. Nggih, monggo Pak, nggih. Nggih, silakan. Nggih. Kenapa nak? Kenapa nak? Kunut witir, Iya, kunut witir, ulama menyebutkan kunut witir dilakukan di bulan Ramadan aja. Kunut witir dilakukan di bulan Ramadan aja, bukan di luar bulan Ramadan. Makanya kunut witir itu adanya di bulan Ramadan. Makanya 15 hari masuk di bulan Ramadan, witir kunut witir madzhab Syafi'i. Ya, witirnya seperti kunut subuh, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, dan ditambah-tambah lagi seperti itu, Allahumma kshif annal bala wal waba wal waba, dan seterusnya. Boleh enggak apa-apa. Ditambah lagi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qur'an, ini doa minta tambah istri. Ya, artinya boleh lah. Boleh, gitu Pak ya. Ya, monggo Pak Haji. Nggih. Wah ya Allah, ini ya kita susah yang ngadapin orang demikian. Kita enggak mau ribut ya kan, kita enggak mau ribut, udah tua gitu kan, sudah diingatkan dia marah-marah, ya udah kita sabarlah. Masa kita mau bahantam. Ya kita sabar. Dengan bentuk itu kita dapat double 2 pahala. Pahala ngutangin, nanti akan dibayarkan dengan kebaikannya kalau dia ada kebaikannya. Kalau enggak ada kebaikannya, maka dosa kita dilemparkan dia. Dan sabar. Memang sabar ini berat ya Pak. Kalau hutangnya kita bilang sabar gampang ya, Ustadz bilang sabar gampang. Tahu Ustadz hutangku berapa? 1M, boy pusing juga saya. 10 juta pusing juga kita, ya kan? Kalau bilang cuman 500 ya masih ringan lah. Tapi kalau dia bilang 100 juta, weh, ngeri juga itu. Itu mau berkelahi terus itu. Ikhlaskan, weh, berat. Iya Pak, nggih. Boleh, nggak apa-apa, itu hak kita. Apalagi di zaman sekarang Pak, banyak penipuan, banyak hutang nggak bayar, ya kan? Ya kan? Tapi wallahi demi Allah Pak, saksikan. Kalau ada di zaman sekarang masih ada teman-teman kita yang ngutangin kita, wallahi demi Allah itu orang baik. Itu orang baik Pak. Dia punya uang, dia bayarin, utangin kita tuh. Dia orang baik. Di tengah-tengah ya menurunnya kepercayaan. Banyaknya orang yang habis utang lari nggak bayar. Dia masih mau bayarin, itu orang baik Pak. Teman yang baik itu. Jadikan teman dia Pak. Tapi jangan diutangin terus. Teman baik itu. Nggih, monggo Pak, nggih. 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 Oh enggak, kita bisa sampaikan, hak kita bisa sampaikan. Saya masih gini, kebutuhan saya banyak dan ini gini, saya belum. Itu haknya enggak boleh, enggak apa-apa. Sampaikan. Yang penting jangan bohong. Yang penting jangan bohong. Iya, enggak berdosa, enggak apa-apa. Nggih, monggo Pak.
Addallahu mayuri siapa dalam hadis ya, bukan Rasul yang melunasinya, tapi Allah yang melunasinya. Ini hadisnya gini bunyinya, siapa yang dia ingin melunasi hutangnya, adaan addallahu anhu, maka Allah akan lunasi hutangnya. Maksudnya kata para ulama, hadis ini ya, siapa yang dia berkeinginan hatinya keras untuk membayar hutangnya, Allah akan bayarkan hutangnya. Maksudnya apa? Allah akan berikan dia rezeki yang dengan rezeki tersebut Allah mudahkan dia untuk membayar hutang. Tapi terkadang Pak, Allah mudahkan dia rezeki tapi dia susah mau bayar hutang. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan matlul ghani zulmun, rawahu Muslim. Menunda hutang padahal dia mampu bayar, kejoliman. Jadi Bapak punya hutang 100.000, Bapak punya uang 100.000, Bapak tahan, itu jolim. Nah ini yang di sini. Makanya kita betul-betul niat untuk membayar hutang, Allah akan mudahkan rezeki kita. Allah kasih jalan itu. Dan ini banyak terjadi Pak. Ada dulu Ustadz dia PNS. Kemudian dia keterima di S2 di mana, di Mekah gitu ya. Maka dia tinggalkan PNS-nya, disuruh ganti uangnya ada berapa ratus juta gitu. Dan itu dapat gitu karena dia ngundurkan diri ya. Dan dia berdoa, ya Allah, tahu dengan hadis ini yakin. Akhirnya apa? Ada orang yang bayarkan, syekhnya bayarkan dan seterusnya. Allah kasih mudah Pak. Tapi terkadang kita Pak, sudah dikasih mudah ya kita tahan. Ini penyakit. Ya, bukan artinya kita ingin membayar, enggak apa-apalah enggak bayar, nanti di akhirat Allah yang bayar, bukan itu maksudnya. Demikian Pak ya. Artinya Allah kasih mudah dia rezeki yang dengannya dia mudah membayarnya, dan itu nanti dia berlawan dengan hawa nafsunya. Cukup Pak ya. Ya mungkin sudah masuk waktu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, mohon Allah salah kurangan. Memang kalau masalah hutang nih seru kita ya. Karena kita semua ada hutang gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita ya Allah, amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.